Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk sekarang kita belajar tentang inferensi backward chaining pada sistem pakar. Backward chaining ini merupakan metode penarikan kesimpulan yang bekerja dengan cara mundur ke arah kondisi awal atau lebih dikenal dengan goal driven. Beda dengan forward chaining yang kita sebut sebagai data driven, ya. Nah, proses ini diawali dari goal yang berada di bagian then pada bentuk aturan if then, kemudian pencarian mulai dijalankan untuk memastikan apakah kita punya fakta yang cocok dengan premis-premis di bagian belakang if. Terus nih, kalau fakta ini cocok dengan premis di belakang if, maka aturan itu kita eksekusi. Kemudian, bagian di belakang then yang kita kenal dengan hipotesis, kita tempatkan pada basis data sebagai fakta baru. Adapun, jika fakta dan premisnya tidak cocok, maka premis itu kita simpan ke dalam sebuah bagian yang disebut dengan stack. Ya, kita punya nama baru yang belum kita temukan di forward chaining yang disebut dengan stack. Nah, stack ini kita gunakan perannya sebagai subgoal, ya. Kemudian proses itu akan berakhir jika ditemukan goal atau tidak ada lagi rule yang bisa membuktikan kebenaran dari subgoal atau goal yang kita punya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita gunakan aturan atau rule yang sama dengan contoh pada forward chaining, ya. Kita menggunakan variabel untuk merepresentasikan premis-premis yang ada pada rule dalam bentuk yang panjang seperti ini. Ada mendung diwakili oleh Y, B untuk sejuk, sampai dengan N yang nilainya sama dengan badai. Nah, kalau kemudian aturan itu kita sederhanakan, maka bentuknya akan seperti ini, ya. If Y and D then Z, if X and B and E then Y, if L and M then N, atau lebih ringkasnya bisa teman-teman lihat di layar ini, ya. Nah, kemudian fakta yang kita ketahui itu sama, yaitu ABCD serta E, sementara Z ini harus kita buktikan apakah bernilai benar atau salah. Nah, kita juga akan menggunakan ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana inferensi backward chaining ini kita gunakan, ya. Goal kita tadi disebutkan adalah Z, ya. Dia adalah bentuk yang harus kita buktikan, ya. Sebagai awal dari stack kita adalah Z, kita masukkan ke dalam bagian ini Z, ya. Nah, Z ini kemudian teman-teman lihat pada bagian rule, ya. Antara R1, 2, 3, 4, 5, di belakang then yang ada nilai Z itu ada di mana? Ternyata Z ini ada di bagian R1 nih, teman-teman. Ya, nah, R1 ini kan dia ada dua buah premis nih, ada fakta yang harus dibuktikan, yaitu Y dan juga D. Nah, dari Y dan D ini, kita sudah punya apa sih? Kita punya A, B, C, D, dan E, yang nilainya sudah pasti bernilai benar. Yang belum kita punya, itu adalah Y, teman-teman. Maka, Y ini, kita akan menyimpan dia sebagai subgoal di dalam stack di sini, ya. Jadi di belakang Z yang tadi kita gunakan sebagai goal, Y ini kita masukkan ke dalam stack, ya. R1 kita eksekusi karena kita punya D, sementara kita nggak punya Y, maka Y-nya kita akan masukkan ke dalam stack. Oke, nah sekarang berarti teman-teman harus mencari aturan yang bagian belakang then-nya itu adalah variabel Y. Bisa lihat nggak ada di rule berapa? Nah, kalau diamati, yang sekarang kita pakai inilah rule 2, teman-teman, ya. Karena di belakangnya ini adalah Y, di bagian belakang then ini adalah Y, sementara di bagian belakang if itu adalah X, B, dan juga E. Bagaimana kalau sekarang, ya? Kita punya B, kita punya E nggak di dalam database? Ternyata punya. Kita punya B, kita juga punya E. Bagaimana dengan X? Apakah kita punya, teman-teman? Ternyata X-nya nggak kita punya. Sehingga yang kita lakukan sekarang, ya, X ini tidak ada dalam database, maka kita akan menyimpan X ini ke dalam stack, persis di belakang nilai Y yang tadi sudah kita masukkan sebelumnya, ya. Karena kita punya B, kita punya E, sementara X-nya nggak punya, sehingga X-nya kita tampung di dalam bagian yang disebut dengan stack tadi. Dengan demikian, sekarang harus mencari rule yang di belakang then-nya itu adalah
X, betul sekali ya. Sehingga kalau teman-teman runtut ke bawah, ya ini kebetulan saja berurutan ya, boleh jadi nanti tidak selalu sama seperti ini ya. Kebetulan di bawah R2 yaitu R3, bagian belakang dan itu adalah X. Nah, kalau X-nya ini ada di dalam basis pengetahuan belakang dan, sementara kita sudah punya A di dalam basis data, ya, dalam database di sini, maka kita bisa memastikan bahwa X ini dia bukan lagi bagian dalam stack, tapi kita akan masukkan ke dalam sebuah bagian baru yang namanya adalah fakta baru teman-teman di sini ya. Jadi kita baru menambahkan fakta baru di sebelah sini ya. R3 kita eksekusi karena kita punya A dalam database ya. X-nya ini yang tadinya ada di dalam stack, ini kita hapus nih ya. Gimana menghapusnya? Kita hapus ya. X-nya kita hapus dari stack, kemudian X-nya kita masukkan ke dalam fakta baru di sebelah sini ya. Nah, fakta baru X ini menyebabkan paling belakang atau paling atas lah ya, stack tumpukan ini ya, itu adalah Y lagi. Betul nggak? Kalau X-nya kita buang, maka yang paling atas kan nilainya adalah Y. Ya, terus ke bawah deh. Y itu ada di berapa? R4 bukan, R5 bukan. Gantilah iterasi kedua misalkan ya. If Y and D then Z, bukan, karena Z-nya ini adalah goal awal yang kita punya tadi. Kemudian R2, ternyata bagian belakangnya adalah Y, teman-teman. Ya. Sementara tadi kita belum punya X kan, sekarang kita sudah punya X dong. Ya, kita punya X, kita punya B, dan kita punya E. Terus kalau kita sudah punya semua fakta yang ada dalam premis-premis ini, apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah tadinya Y-nya ada di dalam stack ini, ya. Semula, ya, X-nya dalam database kita punya, B-nya kita punya, E-nya kita punya, Y-nya ini kita hapus dari stack. Nah, ini kita buang, kita pindahkan ke dalam fakta baru nih ya. Dia bukan lagi sebagai bagian yang belum terbukti, tapi dia sudah merupakan fakta baru, teman-teman. Sehingga Y-nya kita buang ya. Menyebabkan stack kita isinya siapa sekarang? Isinya adalah Z. Ya. Y-nya adalah subgoal awal tadi, sekarang kita tinggal memiliki Z saja. Z-nya kita nuntut ke bawah, nggak ada, kita ganti iterasi selanjutnya, iterasi ketiga. Ya. Di R1 ini Z-nya ternyata ada, ya di bagian Z. Terus, di bagian if-nya kita punya Y dan D nggak ya? Kalau teman-teman amati, D-nya ada di sini. Oh, ternyata Y-nya pun ada nih teman-teman di sebelah sini. Ya, menyebabkan yang tadinya Z-nya ada dalam stack, Z ini adalah goal ya, dengan mengeksekusi R1 dan memanfaatkan Y serta D, menyebabkan Z ini dia hilang dari stack ya, pindah ke fakta baru di sebelah sini. Dengan demikian, Z ini kita nyatakan benar nilainya. Nah, benar ini bukan berarti karena dia berpindah dari stack ke fakta baru, teman-teman, melainkan stack-nya ini juga tidak ada lagi isinya, alias ininya adalah kosong ya. Z ini kosong ya, stack ini kosong ya. Jadi Z ini dia ada di bagian fakta baru bersama dengan fakta-fakta yang menyertainya tadi. Jadi bukan, saya ulangi, bukan serta-merta karena Z-nya sudah berpindah dari stack ke fakta baru dia menjadi terbukti benar, bukan. Tapi karena stack-nya ini sudah tidak ada lagi fakta-fakta yang harus kita buktikan. Ingat kan, dalam backward chaining ini kita harus memulai dari goal untuk membuktikan bahwa fakta-fakta penyertanya yang kita kumpulkan dalam stack tadi berubah menjadi fakta baru ya. Jadi stack itu seolah-olah masih sub goal, dia belum 100% akan bernilai benar kalau belum terbukti sebagai fakta baru. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada kosong di sini ya, artinya tidak ada fakta lagi yang harus kita buktikan, maka Z ini terbukti sebagai sebuah fakta, alias Z ini bernilai benar, teman-teman. Ya, ini adalah ilustrasi dari backward chaining yang menyebabkan Z ini bernilai benar. Oke, nah dari ilustrasi ini kita juga bisa kok menggunakan tabel sebagaimana kita punya pada contoh forward chaining tadi. Ya, rule-nya masih sama, ya, faktanya masih sama A, B, C, D, E. Sementara Z ini harus kita buktikan benar atau salah. Oke, database-nya adalah A, B, C, D, E, dan Z-nya ini adalah kita masukkan ke dalam stack sebagai goal, ya. Kemudian kita cari rule pertama yang harus dieksekusi. Tentu saja adalah R1 karena Z-nya memiliki posisi di belakang then sebagai hipotesis, ya.
kita punya D tapi kita nggak punya Y ya, sehingga Y-nya harus berpindah dari basis pengetahuan ke dalam stack yang posisinya di belakang Z tentu teman-teman ya. Nah, secara otomatis kita sekarang harus mencari aturan yang bagian premis di belakang Z-nya itu nilainya adalah Y ya. Kita punya Y di sini ya, menyebabkan R2 ini adalah eksekusi aturan yang kita eksekusi teman-teman. Kita sudah punya B dan E, tapi kita belum punya X nih ya. Sehingga X-nya ini kita tampung ke dalam stack di sebelah kanan Y tentu saja ya. Jadi Y sama Z-nya ketutupan X nih. Maka X inilah yang harus kita buktikan terlebih dahulu. Ternyata masih di iterasi yang sama, sampai ke bawah X-nya ada di R3 nih teman-teman ya. R3 isinya adalah X, sementara bagian A ini ya, dia premisnya adalah cocok dengan fakta yang diketahui nih teman-teman ya. Sehingga R3 ini akan menyebabkan X yang tadinya ada di dalam stack ini ya, yang tadinya masih abu-abu apakah X ini benar atau salah, dia berubah menjadi fakta baru ya. Kolomnya sudah berpindah ke kanan di sebelah sini ya, dia sudah berpindah ke sini menyebabkan X ini sudah pasti bernilai benar. Sehingga A ini menyebabkan X-nya adalah bernilai benar ya, R3 ini kita gunakan untuk sekarang. Terus turun lagi ke bawah nih teman-teman. Ya, R4 deh. R4 ini dia C dan L. Ya, bagaimana dengan R4? Apakah kita bisa mengeksekusinya? Ya, kita tidak bisa mengeksekusinya teman-teman. Kenapa? Karena kita bukan forward chaining, melainkan backward chaining. Jadi, saya ulang, yang tadi kita punya di sebelah sini adalah Y, ya. Kita akan mencari bagian belakang Z yang diikuti dengan Y juga. Ke bawah sini, iterasi 1 selesai, di iterasi yang kedua, R1, Z bukan, Y, oh ternyata Y-nya ada di R2 nih ya. R2 belakang Z-nya adalah Y, sehingga kita balik lagi menggunakan R2. Tapi apakah kali ini kita sudah punya premis XBE yang sama dengan fakta-fakta yang diketahui? Ternyata sudah ya. Kita punya XBE menyebabkan R2 ini adalah rule selanjutnya yang kita eksekusi nih teman-teman ya. Terus imbasnya apa? Imbasnya adalah Y tadi yang masih ada di dalam stack harus kita pindah ke dalam fakta baru di sebelah kolom di sebelah nilai X tentu saja ya. Nah, kalau Y-nya sudah berpindah, maka Z-nya kan ini hanya satu-satunya nilai yang harus kita buktikan nih. Balik lagi, sudah turun ke sini, nggak ada, dia naik lagi ke iterasi ketiga di sebelah sini. Ternyata Y, N, D, dan Z ya, karena Z-nya ini yang kita cari ya. Sehingga Y dan D ini kita buktikan apakah kita punya Y dan D nggak sebelumnya. Oh, ternyata punya. Kita punya Y dan D hasil eksekusi dari aturan-aturan sebelumnya. Maka Z yang awalnya adalah stack, nilainya belum tentu benar, berubah kedudukannya menjadi fakta baru di sebelah kanan kita ya, menjadi Z bernilai benar alias dia sudah berpindah ke dalam fakta. Ingat, dalam metode backward chaining bukan serta-merta karena Z ini masuk dalam fakta baru dia dianggap sebagai benar, melainkan karena kita tidak ada lagi fakta-fakta yang harus dibuktikan ya secara terstruktur kebenarannya betul atau salah. Jadi kalau stacknya kosong dan nilai dari goalnya sudah masuk ke dalam fakta baru, maka kita baru bisa menyimpulkan bahwa Z ini bernilai benar. Ya, ini adalah contoh yang pertama, menggunakan ilustrasi dan juga menggunakan tabel. Nah, contoh yang kedua pun, teman-teman, kita juga bisa menggunakan pendekatan yang sama dengan contoh sebelumnya. Ya, ini adalah bentuk sederhana dengan fakta A dan B bernilai benar, sementara G-nya yang kita cari nih. Ya, nah di contoh yang kedua ini kita coba masukkan dulu G sebagai goal kita ke dalam stack. Kemudian fakta-fakta yang sudah kita ketahui masukkanlah ke dalam kolom database di sebelah sini. Ya. Dari sini, maka teman-teman harus mencari rule yang di belakang premis then-nya adalah G. Tentu saja kita hanya punya satu di R5 kebetulan ya. Karena R5 ini hanyalah satu-satunya rule yang bisa kita pakai, sementara F ini belum masuk dalam database, sehingga F-nya harus kita masukkan ke dalam stack, mengikuti G yang sudah sebelumnya kita masukkan ke dalam stack ya. Nah, dari R5 ini kita punya F di bagian paling kanan, atau aturan yang harus kita cari di belakang T-nya harus
ada F-nya ya. Kebetulan kalau teman-teman amati, kita punya dua buah F di R2 ataupun di R3 nih ya. Kalau ada kondisi seperti ini, teman-teman boleh memilih salah satu. Kalau dari atas ke bawah berarti harus nyoba R2 dulu nih, baru kemudian R3 ya. Kita cek dulu R2 deh. R2 itu adalah D dan C yang harus kita cek ya. D dan C. Kemudian F-nya sudah kita punya, F-nya yang kita cari. Cek apakah kita punya D dan punya C. Ternyata kedua-duanya nggak punya nih teman-teman ya. D dan C-nya nggak ada, sehingga kita abaikan dulu nih. Karena kalau kita tidak punya kedua-duanya, nanti stack-nya akan terlalu panjang. Apalagi kalau teman-teman amati, D ini sampai kapanpun, seandainya dia masuk ke dalam stack dan harus diuji, kita nggak akan pernah membuktikan D itu bernilai fakta baru karena kita nggak akan menemukan lagi aturan-aturan R1, 3, 4, 5 yang memuat variabel D. Sehingga kita cari potensi yang lain di R3 nih teman-teman ya. Di R3 ini kita punya B dan E, sementara kita sudah punya B kan ya. Yang belum ada adalah yang belum kita punya adalah variabel E. Maka B-nya sudah ada, kita belum punya E ya. Jadi kalau ada salah satu itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Sehingga rule yang selanjutnya setelah R5 kita gunakan adalah R3 ya. Ini potensi untuk mendapatkan G bernilai benar itu lebih besar daripada kalau kedua-duanya tidak ada di dalam database sama sekali ya, di D dan C maksudnya ya. Sehingga E ini adalah bagian dari stack yang harus kita cek sekarang. Cari aturan yang di belakang D-nya ada E-nya ya. Jadi naik lagi ke atas, R1 nih teman-teman. R1 if AN C dan E ya. Apa kita sudah punya C? Karena kita sudah punya teman-teman. Ternyata belum juga ya. Maka di sebelah E ini harus kita masukkan lagi C ya. Yang menyebabkan kita dari R1 ini nyari aturan yang di belakang D-nya ada nilai C-nya ya. Sehingga kita dari atas, dari R1 langsung ke bawah di R4, kebetulan C ini diawali oleh B. Sementara B-nya kan sudah kita punya ya, di dalam database kolom ini. Sehingga C yang tadinya ada dalam stack harus kita pindahkan ke dalam fakta baru pada baris selanjutnya ya. Bentuknya adalah seperti ini, menyisakan kita masih punya GFE pada stack. Dan E inilah yang harus kita cari selanjutnya. Tadi sudah kita cek, E ini ada di aturan yang ketiga, kita naik kemudian turun lagi ya. Kemudian E ini ada di R1 ya. R1 ini melibatkan A dan C ya. Sehingga A dan C kebetulan sudah kita punya di sini, A dan C, E yang tadinya adalah bagian dari stack, kita coba simpulkan menjadi fakta baru alias kebenarannya sudah diuji ya. Menyisakan kita F bagian yang harus dicek teman-teman ya. Tadi kita sudah pakai R3, sekarang kita pakai R3 lagi. Harapannya adalah yang belum kita dapatkan tadi sebelumnya kita dapatkan sekarang. Dan ternyata memang terbukti kan di R3 ini ya, F ini diawali oleh B yang sebelumnya sudah kita punya dan E ini sudah kita punya sekarang di fakta baru di sebelah sini. Sehingga F ini yang tadi ada dalam stack, dia akan kita geser satu kolom ke kanan menjadi bagian dalam fakta baru ya. CF adalah anggota yang sejauh ini kita punya ya. Menyisakan G bagian dari stack yang harus kita buktikan nih teman-teman ya. Kebetulan G ini hanya ada di R5 nih ya. Nah, G ini apakah F-nya sudah punya atau belum? Karena awal tadi adalah dari G dan F-nya belum ada nih. Ternyata sampai dengan penelusuran di baris kesekian ini kita punya F ya, bagian yang sudah bernilai benar pada kolom fakta baru. Sehingga G yang tadinya adalah dalam stack, dia bergeser ke sebelahnya mengikuti CEF sebelumnya, yaitu G masuk ke dalam fakta baru. Apakah cukup di sini? Ya, sebetulnya sampai di sini. Tapi harus teman-teman amati juga bahwa kalau kesimpulannya itu akan benar apabila semua premis-premis yang berada dalam stack, variabel-variabel yang dalam stack ini juga terbukti benar. Artinya semuanya sudah bergeser menjadi fakta baru di kolom sebelah kanannya. Artinya juga kalau di sebelah sini kosong, tidak ada lagi fakta yang masih bersifat abu-abu alias semua fakta sudah terbukti benar. Dengan demikian, G ini ya, G ini sudah terbukti valid teman-teman ya, sehingga G-nya ini adalah bernilai benar karena G-nya sudah menjadi bagian dari fakta dan tidak ada lagi stack yang di dalamnya memuat fakta-fakta lain yang membuktikan bahwa G ini benar-benar valid sampai di sini ya. Nah, kalau diamati teman-teman sebetulnya rule ini adalah berpola ya. Ini memang kita dapatkan kalau penyelesaian kita menggunakan tabel.
Dan tabel ini bukan satu-satunya atau metode yang paling benar ya. Teman-teman masih bisa mendapatkan cara yang lainnya. Silakan cari paper sejenis atau jurnal yang serupa yang membahas cara-cara yang sama ya. Kebetulan ini pun saya ambil dari beberapa jurnal ilmiah yang kemudian saya coba pecahkan menggunakan tabel seperti ini. Harapannya sih teman-teman bisa memiliki wacana bahwa menyelesaikan sebuah persoalan pada backward dan forward chaining itu bervariatif caranya ya. Selama metode yang kita gunakan itu logis dan penarikan kesimpulannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka bisa kita pakai sebagai inferensi yang benar ya. Nah, coba pola-pola yang berulang ini kalian masih akan bisa temukan tidak kalau seandainya rule itu kita ubah susunannya ya. Yang tadi dari R1 sampai dengan R5 diubah jadi R3, misalkan R2, R4, R5 dan R1 misalkan ya. Fakta dan goalnya juga sama, tetap kita gunakan hal yang sama atau mau diubah juga boleh silakan ya. Kalau fakta dan goalnya sama dan aturannya kita ubah urutannya, coba deh teman-teman buktikan ya. Perbedaan yang terjadi itu apa sih dan apakah goal yang sebelumnya kita temukan sebagai nilai yang bersifat nilai yang benar, apakah masih bernilai benar apabila aturan-aturannya diubah ya. Ini salah satu metode yang bisa teman-teman terapkan untuk lebih memahami sebuah konten ya. Jadi dengan menguji diri sendiri itu biasanya akan mengetahui apa kita sudah benar-benar memahami materi itu atau belum ya. Sampai di sini teman-teman, terima kasih. Kita akan ketemu di video yang lainnya. Tetap belajar dan jaga adab di atas ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.